Oke, selanjutnya pengertian jarimah takzir, tentang jarimah takzir. Jarimah takzir sendiri secara bahasa takzir bermakna al-man'u, artinya itu pencegahan. Menurut istilah takzir itu bermakna al-ta'dib, pendidikan. Adapun definisi takzir secara syar'i adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada had dan kafarat. Kemudian menurut takzir itu telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang syar'i selain dari kejahatan hudud dan kejahatan jinayat. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh syar'i, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya. Kemudian untuk dasar hukum jarimah takzir itu disyariatkannya takzir terdapat dalam beberapa hadis Nabi dan tindakan sahabat. Hadis tersebut ada yang menerangkan jadi bahwa Nabi Muhammad SAW itu menahan seorang karena disangka melakukan kejahatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Apabila tidak dilakukan penahanan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri dan menghilangkan barang bukti yang sudah ada atau mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut. Kemudian ada banyak sekali hadis-hadis riwayat yang menerangkan bahwa ada jarimah takzir. Kemudian macam-macam jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan. Pertama, seperti telah diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati, dan bila kisosnya itu dimaafkan, maka hukumannya adalah diat. Dan bila kisos diatnya dimaafkan, maka ulil amri itu berhak menjatuhkan takzir bila hal itu dipandang maslahat adanya sanksi takzir itu kepada pembunuh yang sengaja yang dimaafkan dari kisos dan diat adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Kemudian karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan, melainkan juga melanggar hak jamaah, maka takzir itulah sanksi hak masyarakat. Dengan demikian, takzir dapat dijatuhkan terhadap pembunuh di mana sanksi kisos tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat. Kemudian jarimah takzir yang berhubungan dengan pelukaan. Ada Imam Malik yang berpendapat bahwa takzir dapat dikenakan pada jarimah pelukaan yang kisosnya dapat dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum. Sangat logis bahwa sanksi takzir itu dapat pula dilakukan pada pelaku jarimah pelukaan selain kisos itu merupakan sanksi yang diancam kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan jamaah dijatuhi sanksi takzir. Sudah tentu
percobaan pelukaan merupakan jarimah takzir yang diancam dengan sanksi takzir. Kemudian jarimah takzir berkaitan dengan kejahatan yang terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Kemudian jarimah takzir yang berkenaan dengan harta. Kemudian jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu. Lalu jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintahan. Sanksi jarimah takzir sendiri, takzir hakikatnya itu sebuah proses pendidikan. Takzir itu masuk dalam lingkup pidana Islam, tidaklah dimaknai sebagai proses pembalasan ataupun penyiksaan. Lebih tepatnya itu takzir itu dipahami sebagai proses penyadaran. Dalam melakukan proses penyadaran tersebut, para ulama itu telah merumuskan setidaknya 2 bentuk hukuman yang dapat diterapkan. Itu yang pertama melalui perkataan seperti mencegah, mencelah, dan menasihati. Kedua, takzir itu juga dapat dilakukan dengan perbuatan seperti memukul, mencambuk, menahan di dalam penjara, ataupun mengikat. Nah, hukuman takzir banyak jumlahnya, sangat banyak sekali hukuman takzir jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat, hukuman mati, terus hukuman jilid, ada lagi hukuman hukuman penjara, ada lagi hukuman penyalipan, hukuman pengucilan, hukuman peringatan, hukuman ancaman, hukuman pencemaran, hukuman terhadap harta, dan sanksi-sanksi lain ataupun kafarat ada. Kemudian tujuan hukuman takzir sendiri itu umumnya itu menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia, sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, keputusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh semua masyarakat. Kemudian syarat tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah takzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim itu diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang mana sesuai dengan macam jarimah takzir serta keadaan si pelaku. Jadi hukuman jarimah takzir itu tidak mempunyai batas tertentu. Adapun tujuan pemberlakuan sanksi takzir di sini ada yang ada preventif. Preventif itu mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah. Kemudian ada represif, itu membuat si pelaku itu jerah sehingga tidak mengulangi lagi. Kemudian ada yang kuratif itu membawa perbaikan sikap bagi pelaku. Kemudian ada edukatif, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pada hidup pelaku. Itu untuk masalah takzir. Insya Allah seperti itu. Sekian.